Baik adik-adik, kali ini kakak akan membuat animasi pantulan bola menggunakan aplikasi Scratch ya. Pertama adik-adik membuka aplikasi Scratch-nya dengan cara klik 2 kali di aplikasi Scratch-nya di sini. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini kita sudah membuka aplikasi Scratch-nya dan tampilan di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Adik-adik bisa merubah bahasa di sini dengan cara klik icon yang ini ya. Kemudian pilih bahasa Indonesia. Maka secara otomatis dia akan mengganti ke bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kakak telah membuat animasi pantulan bola ini pada aplikasi Scratch yang di bagian sini. Nah, ini merupakan contoh animasi yang akan kita buat nanti. Nah, sekarang kakak akan coba jalankan ya dengan cara klik ikon bendera hijau di sini. Dan hasilnya kayak gini dia. Si bola akan memantul ke bawah tepat di daerah permukaan tanah yang berwarna hitam ya. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk pada aplikasi Scratch yang tadi. Nah, untuk membuat animasi pantulan bola, di sini spray yang dibutuhkan dalam membuat animasi pantulan bola yaitu cukup menggunakan spray basketball atau bola basket. Yang ini kita hapus dulu ya, yang spray kucing ini, karena kita tidak membutuhkan spray ini. Dengan cara untuk menghapus spray kucing ini dengan cara klik ikon sampah di sini. Nah, setelah kita menghapus spray kucing, langkah selanjutnya adik-adik bisa menuju ke ikon spray yang ini, kemudian klik. Dan di sini akan tampil beberapa spray yang bisa dipilih ya. Oleh karena kita akan membuat animasi pantulan bola basket, maka adik-adik memilih yang ini ya, yang basketball. Nah, secara otomatis spray basketball ini akan masuk di tampilan display atau stack. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba membuat permukaan tanah yang menjadi tempat pantulan bola basket. Untuk membuat permukaan tanah, adik-adik bisa menuju ke icon yang ini, yang latar ini, kemudian pilih lukis. Nah, akan tampil tampilan yang bisa kita edit backgroundnya. Untuk membuat permukaan tanah dengan persegi panjang, adik-adik bisa memilih yang ini ya, yang persegi panjang yang ini. Kemudian kita klik, kemudian di sini kita buatkan persegi panjangnya yang menyerupai tanah. Nah, ini merupakan persegi panjang. Di sini kita mengganti warnanya. Untuk mengganti warnanya, adik-adik bisa klik di sini dan pilih warna hitam. Atur ke warna hitam ya. Drag, yang ini drag sampai dia menuju hitam. Oke, kita pilih. Maka otomatis di sini akan menjadi permukaan yang warna hitam. Nah, setelah itu permukaan tanah sudah kita buat. Dan langkah selanjutnya kita klik kembali ke tampilan yang tadi dengan cara klik kode yang ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat inisialisasi pada masing-masing variabel. Di sini kita akan membuat 3 variabel, yaitu variabel kecepatan, gravitasi, sama pantulan bola. Baik, sebelumnya adik-adik pilih yang spread basketball ini ya. Nah, di sini
Pertama, kita akan membuat variabel gravitasi. Untuk membuat variabel gravitasi, adik-adik bisa menuju ke blok variabel ya, di sini. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat sebuah variabel gravitasi, adik-adik bisa klik di buat sebuah variabel. Dan di sini kita ketik gravitasi ya. Selanjutnya kita pilih untuk semua spread. Setelah itu kita klik OK ya. Maka di sini akan tampil nilai dari gravitasinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel kecepatan. Pilih buat sebuah variabel. Buatkan nama variabelnya yaitu kecepatan. Nah, untuk variabel kecepatan ini, adik-adik pilih yang hanya untuk spread ini aja ya. Kemudian selanjutnya lagi kita akan membuat variabel jumlah pantulan. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah blok. Kemudian kita menuju ke blok kejadian dan pilih blok untuk memulai sebuah program. Kita pilih yang ini ya, ketika bendera hijau diklik, dan tarik ke area scriptnya dan tempelkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat posisi atau mengatur posisi dari bola ini ya. Adik-adik bisa pilih blok gerakan dan pilih di bagian dan cari blok yang ini, kemudian tarik ke area scriptnya, tempelkan tepat di bawah blok ini. Nah, setelah itu adik-adik bisa menyeting posisi awal dari basketball ini, di mana posisi sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya 200 ya di sini ya. Selanjutnya kita akan mengatur gravitasi bola ketika jatuh ke permukaan tanah ya. Untuk mengatur gravitasi, kita pilih blok variabel dan cari blok gravitasi yang telah dibuatkan variabel tadi. Untuk mengatur gravitasi, adik-adik bisa memilih blok yang ini dan tarik, tempelkan tepat di bagian bawah sini. Dan adik-adik di sini bisa mengatur nilai gravitasinya min 0,3 ya. Kemudian untuk mengatur kecepatan, adik-adik bisa tarik seperti yang tadi, yang ini, tarik yang ini, dan di sini kita cari yang kecepatan ya. Nah, di sini untuk kecepatan awalnya kita setting dengan nilai 0 ya di sini. Nah, setelah itu kita menyeting jumlah pantulan. Jumlah pantulan ini sebanyak 0 ya, untuk mengatur jumlah pantulan awal dari si basketball ini atau bola basket. Di sini kita cari yang jumlah pantulannya dan tarik tepat di bagian bawah sini. Nah, ketiga variabel ini kita inisialisasi terlebih dahulu dengan nilai-nilai awal. Dan kemudian kita coba jalankan ya. Untuk menjalankan program awal dari basketball ini, adik-adik bisa klik ikon bendera hijau di sini ya. Nah, otomatis dia akan berada di posisi awal, yaitu dari atas, dengan sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya 200. Di sini belum ada pergerakan jatuh ke bawah dari si bola tersebut karena program ini masih
mengatur posisi awal dari basketball yang akan kita pantulkan ke area permukaan tanah di bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah perulangan. Adik-adik bisa menuju blok kontrol dan pilih blok yang ini dan tarik ke sini, kemudian tempelkan. Blok selamanya ini merupakan blok perulangan, yaitu untuk mengulangi program blok yang ada di dalamnya nih. Setelah kita membuat blok perulangan, selanjutnya kita akan membuat blok kondisi awal, di mana kondisi pertama yaitu jika terkena permukaan tanah yang warna hitam, sedangkan kondisi yang kedua jika jumlah pantulannya kurang dari 0. Untuk membuat kondisi, adik-adik bisa pilih yang blok yang ini ya. Kemudian kita taruh tepat di bagian dalam blok perulangan selamanya ini. Nah, di sini baru terdapat satu kondisi atau satu prasyarat di sini. Di sini kakak akan membuat dua prasyarat atau dua kondisi. Yang kondisi selanjutnya ada di bagian dalam sini dia. Dalam blok jika maka ini kita tarik lagi yang ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat syarat pada kondisi pertama dulu ya. Di mana syarat pada kondisi pertama ini yaitu jika bola basket ini terkena yang warna hitam, di mana yang warna hitam ini merupakan permukaan tanah, kita anggap sebagai permukaan tanah di sini ya, yang warna hitam, yang ini ya. Jika bola ini terkena permukaan tanah, maka yang di sini dia akan mengerjakan programnya di sini. Dan jika syarat tersebut tidak terpenuhi pada kondisi pertama ini, maka dia akan menjalankan program yang ada di sini jika tidak yang ini. Nah, untuk membuat sebuah syarat pada kondisi pertama ini, adik-adik bisa mencari sensor untuk mengecek dari warna hitam. Nah, di sini adik-adik bisa menggunakan sensor yang ini ya, pada program yang ini, yaitu menyentuh warna. Blok ini taruh di prasyarat pada kondisi yang pertama ini ya. Nah, oleh karena permukaan tanah ini berwarna hitam, maka adik-adik di sini klik dan pilih yang warna hitam ya, atau atur sehingga menjadi warna hitam di sini. Nah, sekarang adik-adik sudah membuat prasyarat dari kondisi pertama, yaitu jika bola menyentuh permukaan tanah yang berwarna hitam, maka dia akan menjalankan program-program di bawah ini. Dan jika syarat ini tidak terpenuhi, maka program yang ini akan dijalankan. Nah, untuk membuat sebuah program yang di bawah ini, jika syarat yang di sini dia tidak terpenuhi, misalkan bola ini tidak menyentuh yang warna hitam, maka syarat ini akan dilanjutkan pada kondisi yang di sini. Nah, kemudian kita di sini akan membuat sebuah atau mengatur kecepatan gravitasi untuk bola basket yang jatuh dari atas ya. Untuk membuat bola basket jatuh dari atas, adik-adik bisa pilih di blok yang variabel ya. Di sini kita akan mengatur kecepatan ketika bola basket ini jatuh ke bawah ya. Nah, selanjutnya adik-adik bisa
ke blok yang operator ini untuk mendapatkan nilai dari kecepatan ketika bola basket ini jatuh dari atas ke bawah. Nah, setelah kita pilih operator, adik-adik bisa pilih nilai yang bisa dijumlahkan ya, atau blok yang bisa dijumlahkan. Ini dia blok yang bisa dijumlahkan. Kemudian blok ini kita taruh di sini, di tengah-tengah dari blok kode. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari kecepatan atau memasukkan variabel kecepatan dengan cara klik pada blok variabel dan pilih kecepatan dan tarik ini ke bagian sini. Bagian sini. Kemudian tempelkan. Selanjutnya kecepatan ini kita akan jumlahkan bersama gravitasi, di mana ini merupakan variabel gravitasi. Kita klik ini, drag dan tempelkan di sebelahnya kecepatan. Nah, di sini kita akan menghitung nilai kecepatan dengan cara kecepatan dijumlahkan dengan gravitasi, di mana pada sebelumnya telah diinisialisasikan terlebih dahulu nilai kecepatan sama gravitasi, di mana kecepatan ini bernilai 0 di atas dan gravitasinya min 0,3. Dan jika ini diturunkan ke bawah, maka kecepatan jadinya 0 ditambah gravitasinya min 0,3. Jadi kecepatan sama dengan 0 ditambah min 0,3. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur posisi Y ketika dia jatuh ke bawah ya. Untuk mengatur posisi Y ketika bola basket jatuh ke bawah, adik-adik bisa menuju pada blok gerakan. Selanjutnya pilih di atur Y ya, atur Y di sini. Atur Y ke sini, kemudian kita taruh blok ini tepat di bagian bawah sini. Nah, selanjutnya nilai di sini kita setting sendiri, yaitu dengan cara menjumlahkan di sini ya, yaitu menuju ke operator, pilih ya, variabel yang bisa dijumlahkan atau blok yang bisa dijumlahkan di sini dan taruh tepat di tengah bulatan ini. Nah, di sini kita akan menjumlahkan posisi Y dengan kecepatan. Untuk mendapatkan blok dari posisi Y, adik-adik bisa cari di blok gerakan dan cari posisi Y di sini ya. Blok dari posisi Y. Nah, setelah kita dapatkan blok posisi Y ini, adik-adik bisa taruh dan tempelkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan jumlahkan posisi Y ini dengan kecepatan. Dan adik-adik bisa ke blok variabel dan pilih kecepatan di sini, dan taruh di bagian sini yang akan dijumlahkan dengan posisi Y. Oke, di sini kita telah membuat prasyarat dari kondisi pertama pada program pantulan bola. Sekarang kita coba jalankan ya. Nah, jadi di sini bola akan jatuh. Di sini bola tidak memantulkan karena kita belum membuat prasyarat dari jumlah pantulan pada bola. Nah, di sini kakak bisa mengartikan dari program atau blok kode yang di sini. Jika bola basket menyentuh warna hitam, maka program yang di bagian sini dia akan jalankan. Dan selama bola basket ini tidak menyentuh yang warna hitam, misalkan di sini kan bukan warna hitam, bagian bawah sini kan warna hitam. Selama bola basket ini tidak menyentuh warna hitam, maka dia akan bergerak ke bawah, dia seakan-akan dia jatuh. Nah, kode yang membuat bola basket ini jatuh yaitu di bagian sini. Kode ini merupakan yang membuat bola basket jatuh ke bawah, yaitu dimana kecepatan ini sama dengan kecepatan ditambah gravitasi. Kemudian selanjutnya ketika bola basket jatuh, dia akan mengatur posisinya dengan menjumlahkan posisi Y plus kecepatan. Oke, selanjutnya kita akan membuat prasyarat yang kedua pada kondisi kedua. Untuk kondisi kedua ini akan dijalankan ketika kondisi pertama sudah terpenuhi ya. Di sini kondisi pertama syaratnya ketika bola menyentuh
bagian warna hitam atau permukaan tanah yang berwarna hitam, maka kondisi yang kedua ini akan dijalankan. Di sini syarat yang digunakan dalam kondisi yang kedua ini yaitu jumlah pantulan bola. Nah, di sini adik-adik bisa membuat syarat pada kondisi kedua ini dengan cara adik-adik bisa menuju ke area operator atau blok operator dan pilih blok yang kurang dari yang ini ya. Kemudian kita tempelkan di blok kondisi yang kedua ini. Nah, di sini kita atur nilai-nilai yang menjadi prasyarat pada kondisi kedua. Oleh karena kita akan mengatur syarat dari jumlah pantulan bola ini, maka jika jumlah pantulannya kurang dari 10, maka dia akan menjalankan program di sini. Dan sebaliknya jika jumlah pantulannya melebihi 9, dia akan menjalankan program di sini, yaitu dimana bolanya akan berhenti dan bernilai 0 nanti. Di sini kita akan ambil variabel dari jumlah pantulannya. Variabel jumlah pantulan ini adik-adik bisa pilih di variabel dan pilih jumlah pantulan, drag, kemudian tempelkan di area kondisional yang kedua. Nah, setelah itu kita atur nilai jumlah pantulan bola yang disetting. Di sini kakak akan menyetingnya 10 di sini. Nah, di sini syarat pada kondisi kedua telah kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat bola berhenti ketika jumlah pantulannya melebihi 9, misalnya 10. Untuk membuat blok kode yang bisa membuat bola berhenti dengan cara atur kecepatannya. Untuk mengatur kecepatan adik-adik bisa tarik atau setting di bagian sini, pilih kecepatan, kemudian drag ke area yang di sini ya. Nah, di sini kita menyetingnya dengan nilai 0. Nilai 0 ini menandakan bahwa bola akan berhenti dia. Jadi yang dimaksud dari kode atau program yang ini, ketika jumlah pantulannya melebihi 9, misalnya 10, maka dia akan menjalankan program ini, di mana program ini akan memberikan kecepatan bernilai 0. Ini menandakan bahwa bola akan berhenti ketika jumlah pantulannya bernilai 10. Dan sebaliknya, jika jumlah pantulannya antara 1 sampai 9, dia akan menjalankan program yang di sini. Nah, sekarang kita akan membuat program yang bagian dalam sini. Yang pertama yang kita buat, kita atur kecepatan. Ketika dia menyentuh tanah, dia akan naik ke atas lagi ya. Adik bisa pilih blok yang ini, atur ini, kemudian tempelkan di sini. Nah, di sini kita setting nilainya dengan operator perkalian ya, perkalian yang ini, kemudian tempelkan di bagian sini. Dan di sini kita taruh variabel kecepatan, tarik dan tempelkan di sini. Dan di sini kita settingnya kasih nilai min 1. Nah, ketika kedua syarat ini terpenuhi, maka blok kode yang di sini akan dijalankan. Misalnya di sini nilai gravitasinya min 0,3. Kemudian turun ke bawah, ketika dia belum menyentuh permukaan tanah, dia akan menjalankan program ini, yaitu kecepatan. Kecepatan ini nilai awalnya 0 yang di sini, sedangkan gravitasinya nilai awalnya min 0,3. Dan di sini kita sudah dapatkan nilai dari kecepatan, di mana kecepatan sama dengan kecepatan ditambah gravitasi.
di mana kecepatan ini bernilai 0 dan gravitasi ini bernilai min 0,3. Apabila dijumlahkan antara kecepatannya 0 ditambah min 0,3, maka nilai dari kecepatannya min 0,3. Dan di sini akan diatur posisi Y ketika kecepatan gravitasinya jatuh saat bola jatuh ke bawah. Jadi di sini kita sudah dapat nilai dari kecepatannya min 0,3. Kemudian ketika bola basket ini menyentuh tanah dan terpenuhi syarat kedua ini, maka blok kode ini akan dikerjakan, di mana sebelumnya yang di sini kita sudah dapat nilai dari kecepatan, di mana nilai dari kecepatan yang kita dapatkan dari sini yaitu min 0,3. Min 0,3 ini akan dikalikan dengan min 1, maka hasilnya 0,3 dengan tanda positif. 0,3 ini menandakan positif. Positif ini dia akan naik ke atas, jadi bola basketnya naik ke atas setelah bola basket tersebut menyentuh area permukaan tanah yang berwarna hitam. Jadi di sini kode yang ini menandakan bahwa bola akan naik ketika bola basket menyentuh tanah yang berwarna hitam dan jumlah pantulannya kurang dari 10, dan dia akan naik. Dan selanjutnya kita buatkan kode selanjutnya, yaitu untuk mengatur posisi Y ketika saat bola naik ke atas. Untuk mengatur posisi Y, adik-adik bisa menuju ke blok gerakan. Kemudian nilai di sini kita setting sendiri dengan cara pilih operator dan pilih nilai penjumlahan di sini. Setelah kita sudah memasukkan nilai penjumlahan, selanjutnya kita akan menjumlahkan posisi Y dengan kecepatan. Posisi Y ini kita dapatkan dari sini, dan cari bloknya yang ini dan kita tampilkan di sini. Dan selanjutnya kita akan menjumlahkan dengan variabel kecepatan ya. Variabel kecepatan kita dapatkan dari variabel ini dan tarik ini ke blok yang di sini. Nah, dan selanjutnya kita akan mengatur kecepatan ketika bola jatuh dari atas untuk kedua kalinya. Adik-adik bisa mengaturnya dengan cara hampir sama kayak yang ini, yaitu atur kecepatan yang di sini, taruh tepat di bagian bawah sini. Dan di sini adik-adik bisa ambil operator pembagian ya, supaya kecepatannya semakin berkurang dia. Yang di sini adik-adik bisa taruh operator ini di bagian sini. Dan selanjutnya kita akan membagikan kecepatan awalnya yang di sini, kecepatan awal, yaitu kita cari di variabel kecepatannya. Variabel kecepatan ini kita bagi dengan nilai 1,5 di sini ya. Nah, dengan cara ini maka kecepatan bola ketika jatuh ke permukaan tanah, maka dia akan semakin berkurang dia kecepatan. Nah, di sini kita sudah melakukan pengaturan ketika bola jatuh untuk kedua kalinya, maka kecepatan yang awalnya min 0,3 di sini dia akan dibagi lagi 1,5 dan hasilnya min 0,2. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat blok kode untuk mengubah jumlah pantulan atau mengatur jumlah pantulan. Untuk membuat blok kode tersebut, adik-adik bisa tarik blok kode yang ini ke bawah, taruh di tepat bagian bawah sini, dan di sini kita pilih jumlah pantulan ya. Pilih jumlah pantulan sebesar 1 sini. Maksud dari kode ini yaitu ubah jumlah pantulan sebesar 1. Ketika bola basket ini menyentuh tanah,
maka di jumlah pantulan di sini akan bertambah 1, dan untuk ketika bola basket ini menyentuh lagi kedua kalinya maka dia akan bertambah 1, dan ketika bola basket lagi menyentuh untuk ketiga kalinya maka nilai di sini akan bertambah 1 dia. Maka program ini digunakan untuk menghitung jumlah pantulan dari bola basket. Nah, selanjutnya adik-adik bisa menjalankan program animasi pantulan bola ini dengan cara klik ikon bendera hijau di sini ya. Nah, maka tampilan bolanya seperti berikut. Nah, di sini di tampilan stack atau display ini sudah terdapat data-data yang bisa kita ketahui. Di sini gravitasinya min 0,3 dan jumlah pantulannya 10. Kenapa si bola ini berhenti ketika jumlah pantulannya 10? Karena di sini kita sudah menyetingnya jika jumlah pantulannya kurang dari 10, maka program ini dijalankan dan yang ini akan diberhentikan ketika jumlah pantulannya 10. Jumlah pantulan kurang dari 10 ini diambil dari nilai 1 sampai 9 ya. Ketika jumlah pantulannya 10 maka dia tidak akan menjalankan program ini, tetapi dia akan menjalankan program yang di sini, yaitu dengan men-set atau mengatur kecepatan ke nilai 0. Ke nilai 0 ini diartikan bahwa bola akan berhenti dia ketika jumlah pantulannya 10. Baik, untuk tutorial cara membuat animasi pantulan bola dengan menggunakan aplikasi Scratch sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya adik-adik bisa belajar di rumah ya, karena untuk mengasah kemampuan adik-adik harus bisa berlatih di rumah di depan laptop untuk bisa menjalankan animasi pantulan bola, supaya ketika di kelas nanti adik-adik tidak kebingungan dalam melakukan kegiatan praktik. Nah, oleh karena itu kakak cukup sekian ya tutorial dari animasi pantulan bola, dan selamat mencoba di rumah ya.